pengenalan statistik inferensial. Kemudian saya sudah memberikan video tentang uji T. Sudah dibuka? Sudah dilihat? Halo? Halo? Suara saya bisa didengar? Bisa, Bu. Oh, enggak, ya. Oke. Sudah dibuka apa belum videonya? Belum, Halo? Bu. Belum? Yang mana, Ibu? Yang di tanggal 25, saya kan sudah memberikan PPT sama video. Sudah dibuka apa belum? Bu. Belum ya? Sudah, Bu. Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum mungkin ya. Yang kegiatan statistik, Bu, atau yang mana? Bukan. Yang uji hipotesis komparatif numerik. Oh, PowerPoint-nya ada sih, Bu. Yang uji hipotesis komparatif numerik 2 kelompok, Bu. Iya, betul. Videonya sudah dibuka? Hanya untuk ini aja, maksud saya, kalau memang sudah mempelajari kan kita nyambung dengan diskusi, apakah ada yang belum paham atau sudah paham sampai mana gitu. Kalau belum ya akan saya ulang dari awal. Belum? Bu. Oke, baik ya. Berarti saya mulai dari awal saja ya. Kalau ini untuk yang pemilihan uji hipotesis sudah paham? Belum, Bu. Belum juga. Iya, Bu. Bentar, gini. Karena ini ada kaitannya gitu. Uji hipotesis komparatif numerik itu merupakan salah satu uji statistik. Gimana atau kapan kita menggunakannya itu, kita harus tahu dulu cara memilih uji hipotesis. Baik, saya review kembali saja ya. Bentar. Ya, Bu. Oke, mungkin sudah dapat materi ini. Sudah? Ibu. Sudah. Sudah, nggih, ya. Sudah bisa cara memilih ujinya? Belum, Bu. Belum, nggih. Baik, gini sebentar. Saya ulang lagi saja ya. Karena ini dasar. Dasar nanti kita akan menentukan uji hipotesis apa. Oke. Mereview sedikit. Dan gini ceritanya. Kita juga mengingat kembali pembagian statistik ya. Statistik itu dibedakan menjadi dua. Ada yang disebut dengan statistik deskriptif, ada yang disebut dengan statistik analitik atau inferensial. Ya. Jadi di sini nanti analisis data yang dilakukan juga akan tergantung dari jenis statistik yang kita lakukan. Ya, ini dari mana? Dari tujuan penelitiannya. Pada saat penelitian kita, ini tujuannya hanya akan melihat gambaran suatu fenomena, bisa masalah kesehatan misalnya, maka nanti statistik yang kita gunakan adalah statistik deskriptif. Ya. Kemudian kalau penelitian kita itu tujuannya ingin melihat penyebab suatu masalah kesehatan,
Misalnya, apa yang menyebabkan suatu masalah kesehatan itu terjadi, atau faktor apa yang mempengaruhi status kesembuhan suatu penyakit, misalnya begitu, maka di sini kita nanti akan melakukan statistik yang analitik atau inferensial. Nah, ini bedanya. Kalau statistik deskriptif berarti menggunakan analisis data deskriptif hanya melihat sebaran data berdasarkan frekuensinya. Itu untuk data-data yang kategori. Kemudian untuk data numerik bisa melihat rata-ratanya, bisa melihat standar deviasinya. Sementara untuk yang statistik analitik, untuk mengambil kesimpulan, maka kita harus menggunakan uji hipotesis. Uji hipotesis ini nanti menggunakan uji statistik apa gitu. Nah, ini sepertinya pernah saya singgung juga waktu pertemuan pertama ya dengan saya, tapi kita ulang kembali. Sebagai contoh saja, langsung ke contoh kasus ya. Nah, ini misalnya. Coba bisa terlihat slide saya? Ya, Belum. terlihat, Bu. Baik, Lihat. ya. Misalnya ini nomor 1. Saya nih sebagai seorang peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul hubungan jenis kelamin dengan kejadian hipertensi. Jadi di sini kejadian hipertensi itu kita temukan banyak gitu ya, menduduki posisi yang tinggi juga. Kemudian angka kejadian atau prevalensinya juga semakin meningkat. Dampak yang ditimbulkan juga banyak, bahkan bisa ke kematian. Kemudian misalnya apa ya yang menyebabkan hipertensi? Saya mengambil salah satunya adalah variabel jenis kelamin ya. Ini sebagai contoh saja. Kemudian untuk membuktikan benar nggak ya jenis kelamin ini berhubungan dengan kejadian hipertensi, maka nanti kita akan melakukan analisis data sampai kepada analisis data yang analitik. Jadi untuk membuktikan hipotesis ini, dugaan sementaranya kan adalah ada hubungan antara jenis kelamin dengan kejadian hipertensi. Nah, untuk membuktikan itu, maka kita harus melakukan analisis analitik. Bivariat. Kenapa bivariat? Karena variabel yang dihubungkan hanya ada 2 di situ. Ada jenis kelamin dan kejadian hipertensi. Terus berarti kita harus memilih nih, ujinya apa ya, gitu. Nah, baru kita tentukan ujinya itu dilihat dari tabel ini tadi, tabel uji hipotesis ini. Nah, di sini banyak nih uji yang ditawarkan ya. Uji yang ada itu ada uji T tidak berpasangan, ada one way ANOVA, dan seterusnya banyak. Tidak mungkin kita gunakan semua. Tidak mungkin kita memilih juga asal. Jadi ada syaratnya, ada ketentuannya. Untuk membuktikan hipotesis saya tadi, ya, untuk menjawab tujuan penelitian saya tadi, pakai uji yang mana gitu. Nah, ini harus milih nih. Gimana caranya? Ada tahap-tahapannya. Oke, ada yang tahu? Ini sudah dijelasin kan? Halo? Sudah dijelaskan? Ada yang tahu pakai uji apa? Belum? Belum tahu? Oke ya, belum nggak dijawab ya. Baik, berarti Lupa mungkin, Bu. oh, lupa ya. Ya, baiklah. Cara membacanya atau cara memilihnya, kita harus menentukan dulu. Langkah pertamanya, menentukan jenis hipotesis atau asosiasi yang akan dicari. Nanti milihnya adalah komparatif atau korelatif. Gitu.
Kemudian di komparatif ini bisa digunakan untuk data yang tidak berpasangan, jadi kelompok data yang tidak berpasangan atau kelompok data yang berpasangan. Dan jumlahnya ada berapa? Bisa 2 kelompok atau lebih dari 2 kelompok. Jadi kita harus menentukan dulu kelompok data yang akan kita uji itu berpasangan atau tidak. Oke, kemudian setelah itu kita menentukan juga masalah skala pengukurannya. Jadi dilihat dari skala data variabel kita. Nanti merupakan variabel numerik atau kategori. Gitu. Nah, sekarang saya contohkan tadi. Ini ya tahapannya. Jadi dari judul tadi kita harus tahu dulu variabelnya. Variabel penelitian kita itu mana? Variabel penelitian itu adalah nilai yang akan diukur pada subjek. Ya. Jadi atau kalau dari judul tadi bisa dilihat tadi. Ini contohnya. Ya. Di sini. Hubungan jenis kelamin dengan kejadian hipertensi. Coba. Dari judul ini yang akan diukur pada subjek itu yang mana atau apa? Kejadian hipertensi. Kejadian hipertensi, betul. Kemudian Jenis Sam- kelamin. jenis kelamin. Jenis Ya, kelamin betul. dan kejadian Berarti- hipertensi. Ya, betul. Jadi di judul ini kita punya 2 variabel, yaitu jenis kelamin dan kejadian hipertensi. Ya, kita tentukan dulu. Di sini kalau kita akan melihat hubungan ya bivariat itu ada 2 variabel yang disebut dengan variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi. Sementara variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi. Ya, atau bisa juga mudahnya variabel bebas adalah sebab, variabel terikat adalah akibat. Coba dari judul itu mana yang bebas, mana yang terikat? Yang bebas yang jenis kelamin, Bu. Jenis kelamin. Ya, betul ya. Variabel bebasnya adalah jenis kelamin, ya. Kelamin. Kemudian yang terikat adalah kejadian hipertensi. Betul ya. Kemudian setelah tahu variabelnya, tidak sampai di situ. Kita harus tentukan dulu, oh variabel kita itu merupakan variabel numerik atau kategorik gitu. Itu langkahnya ya. Coba jenis kelamin, kalau kita mengukur jenis kelamin pada subjek penelitian kita, hasil ukurnya apa? Misalnya nih, saya nih, ya, Kategorik, Bu. kategorik, ya betul. Kenapa? Kenapa kategorik? Karena cuma laki-laki perempuan. Ya, betul. Ya, gitu. Jadi, oh, variabel jenis kelamin merupakan variabel kategori. Kenapa? Karena hasil ukurnya adalah hanya mengkategorikan, yaitu laki-laki dan perempuan. Sekarang, kalau kejadian hipertensi, Numerik, Bu. Numerik, Bu, ada angkanya. Ada angka. kejadian hipertensi. Numerik ya. Saya tulis Numerik, dulu. Saya tulis dulu numerik. Ini tadi hasil ukurnya laki-laki Perempuan. dan perempuan. Oke. Kalau hipertensi hasil ukurnya Ukurannya. Dengan penyakit. Jumlah. saya hipertensi enggak saya? Hipertensi karena dengan adanya Dengan adanya apa? hasil dari pengukurannya, Bu. Hasil dari pengukurannya. Normal, sekian bagian. Normal atau tidak. sedang. Tinggi atau rendah. Oke. Distal diastolnya, Bu. Sebentar ya. Sebentar ya. Kejadian hipertensi indikatornya adalah tekanan darah, gitu ya? Iya. Ya.
Misalnya nih, saya Tekanan darahnya tinggi 150. ya misalnya saya diukur tekanan darah sistolik saya 150. Ya. Terus gimana? Hasilnya apa? Berarti saya di variabel kejadian hipertensi itu Tinggi, tinggi. tinggi Bu. Ada indikator Tinggi ada rendahnya tipsnya, Bu. Oke, sebentar. Ini biar paham nanti. Tadi ada yang jawab kan Ada- ini. Saya Ada sebagai range. Oke, sebentar ya. Saya tulis dulu apa yang disampaikan saat ini. Saya tulis dulu. Variabel terikatnya adalah kejadian hipertensi. Pengukurannya menggunakan tekanan darah, ya kan? Kemudian saya misalnya tekanan darah sistolik saya adalah 150. Gitu ya. Tadi ya. Ya, Bu. Oke, terus padahal di situ variabelnya adalah kejadian hipertensi. Berarti saya apa ini? Masuknya apa? 150 gitu? Atau bagaimana? Kategorikan, Bu, dikategorikan hipertensi sedang berapa, berat berapa gitu. Tidak hipertensi gitu. Nah, oke. Kalau saya bicaranya kejadian hipertensi, tekanan darah saya 150. Saya dikatakan apa? Masuk kategori tinggi Bu. Masuk kategori tinggi. Gitu ya. Termasuk hipertensi Bu. Termasuk hipertensi. Ada yang jawab gitu. Karena ada peningkatan 20 mm Hg tekanan darah sistoliknya Bu. Oke, ya. Jadi ada yang berpendapat tinggi, ada yang berpendapat saya ini ya yang 150 itu ada yang berpendapat tinggi, ada yang berpendapat hipertensi, gitu ya. Ada lagi pendapatnya? Ada yang bilang tadi numerik, berarti Ibu termasuk. gimana? Saya termasuk Termasuk hipertensi Bu. termasuk hipertensi, oke. Ya, Ya, karena ya. tekanan darah sistoliknya lebih dari 140 mm Hg Bu. Oke, karena tekanan darah saya melebihi 140 mm Hg gitu ya. Oke, Ya, ya. Bu. Tuh, sebentar ya. Biar tahu bedanya. Sekarang lihat judul nomor 2. Ini di skip dulu. Lihat ke bawah. Hubungan jenis kelamin dengan tekanan darah. Coba variabelnya yang mana? Jenis kelamin? Ya. Jenis kelamin pedal bebas Bu. Ngeten nggih, ya. Gini kan? Ya. Variabel terikatnya adalah Tekanan darah. tekanan darah. Oke. Kalau tekanan jenis kelamin tadi kategorik ya, karena laki-laki dan perempuan. Ya. Ya Bu. Sekarang kalau tekanan darah, Numerik. 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 Kenapa numerik? Karena angka. Hipertensi Kan belum tentu. Berarti ya kategorik juga itu. Iya. Ya, kalau bilangnya kejadian hipertensi, berarti kan bilangnya, oh saya hipertensi, bukan saya 150. Betul. Gitu kan? Oh iya Bu, berarti Iya. kalau kejadian kategori Bu. Betul. Nah, oke. Bisa dipahami? Ya, Bu. Bisa Bu. Iya, gitu. Kenapa ini harus jelas begini? Karena nanti ujinya beda. Ya, jadi harus paham. Harus paham dulu variabelnya itu, kemudian dia termasuk kategorik atau numerik. Dari mana taunya kategorik atau numerik itu dari hasil ukur. Jadi kalau saya mengukur variabel tersebut ke subjek, ke responden kita, keluarnya apa gitu. Kalau misalnya saya tadi subjek saya ya Bu Yuli sebagai subjek kan gitu. Terus kan saya ditensi nih. Keluarnya kan 150, tapi variabel saya kan kejadian hipertensi, bukan tekanan darah. Berarti kan 150
Oh, masuk hipertensi. Ada lagi responden B misalnya. Dia 160, beda dengan tekanan darah saya. Tapi dia masuknya, oh itu juga hipertensi. Kan begitu. Bukan si B 160, si A 150. Tapi kalau yang judul nomor 2, karena variabelnya adalah tekanan darah, berapa tekanan darah saya? Kan begitu. Berapa tekanan darah responden A? Tekanan darah responden A adalah 150. Tekanan darah responden B adalah 160. Oh, itu berarti numerik. Gitu? Ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Paham ya? Ya. Oke. Ini nanti akan akan berpengaruh kepada variabel penelitiannya. Jadi misalnya nanti ada yang ingin meneliti tingkat kecemasan gitu misalnya. Kalau kita bilang tingkat kecemasan berarti tingkatan kecemasan sebagai hasil ukur, bukan angka. Padahal ngukur kecemasan juga pakai skala, pakai angka gitu. Salah. Cuman Sudah. yang kita lihat, kalau yang akan kita uji adalah tingkatnya, maka menjadi kategori. Tapi kalau angkanya, skor kecemasan, nah itu menjadi numerik gitu. Ya. Numerik. Oke ya, paham ya? Ya, Bu. Oke, sekarang kita lanjut. Terus nomor 1 dan 2 ini ujinya apa? Sama atau tidak? Kita lihat di tabel ini tadi. Nah, ini sekarang. Oke. Langkah pertama adalah tentukan dulu komparatif atau korelatif. Ini dari mana atau gimana caranya? Caranya melihatnya adalah dari judul. Dari judul tadi, hubungan antara jenis kelamin dengan kejadian hipertensi. Kan begitu. Berarti di situ si peneliti akan melihat hubungan antara jenis kelamin dengan kejadian hipertensi. Bagaimana caranya? Jenis kelamin tadi laki-laki dan perempuan. Berarti saya sebagai peneliti akan melihat kejadian hipertensi antara laki-laki dan perempuan. Kan begitu. Lebih banyak yang mana? Hipertensi pada laki-laki dan perempuan itu lebih banyak yang mana? Laki-laki atau perempuan? Sehingga di situ ya, di sini ini kita akan membandingkan kejadian hipertensi antara laki-laki dan perempuan. Itu namanya komparatif. Komparatif. Compare gitu, membandingkan. Membandingkan. Ada apa sih? Gitu. Yang nomor dua tadi hubungan jenis kelamin dengan tekanan darah. Ya, tekanan darah itu dalam angka. Berarti saya sebagai peneliti di situ ingin melihat rata-rata tekanan darah atau bagaimana sih tekanan darah pada laki-laki dan perempuan, ada bedanya apa enggak? Apanya? Rata-ratanya. Membedakan rata-rata tekanan darah pada laki-laki dan perempuan. Itu juga namanya komparatif. Komparatif. Oke, bisa dipahami nggak? Coba kalau ada yang bertanya silahkan. Jadi di situ menentukan komparatif dan korelatif itu sebenarnya tergantung dari penelitinya. Kalau saya hanya akan melihat sampai seberapa banyak toh gitu ya kejadian ini antara beberapa kelompok tadi atau membandingkan rata-rata apa misalnya ya tadi contohnya tekanan darah antara laki-laki dan perempuan sebatas itu maka itu komparatif. Tapi kalau korelatif itu sampai kepada setelah melihat, membandingkan, menghubungkan, kemudian dilanjutkan seberapa jauh hubungannya. Hubungannya bagaimana arahnya. Itu ke korelatif. Jadi kalau tujuan penelitiannya hanya sampai mengetahui hubungan, mengetahui perbedaan, itu ke komparatif. Tapi kalau korelatif sampai melihat hubungannya sampai seberapa gitu. Oke, gitu dulu ya. Bisa kasih Oke. contoh, Bu? Oke, ya sebentar. Tak lihatin bawahnya mungkin ada judul lagi. Sebentar. Oh ini tadi kita nyontohkannya ya. Oh, belum.
Bentar, tak tulisin. Berarti Bu, kalau membandingkan seperti umur, Ya, membandingkan umur tadi kan kalau komparatif kan jenis kelamin nih Bu. Misalnya dia hipertensi antara laki-laki dan perempuan mana yang lebih banyak. Itu namanya komparatif. Tapi kalau umur dia masuk ke mana Bu? contohnya dulu. Contohnya kan ada kita temukan misalnya contoh umur sekitar 40 tahun sampai 60 tahun hipertensi sekian-sekian. Dari umur 20 tahun sampai 30 tahun hipertensi sekian-sekian. Oke. Nah, itu masuk Ya. kemana kira-kira Bu? Oke. Ya, sebentar. Tadi yang contoh korelatif sebentar ya. Ini kita lanjutkan komparatif dulu, ya. Oke Bu. Oke, nanti lanjut itu. Ini tadi contohnya sama Pak John, ya. Iya Bu. Tadi Iya, Bu. misalnya gini, hubungan antara umur ya, berarti ya, umur Iya Bu. dengan kejadian hipertensi. Oke, tadi disampaikan umur ini berapa tadi umur misalnya 30 sampai 40 yang hipertensi berapa yang tidak berapa umur 40 sampai 50 kan gitu ya. Enggak Bu, enggak Bu. Nah, Iya Bu. kalau itu berarti masih sampai hanya membandingkan. Membandingkan berarti kan tetap saya hanya akan melihat bedanya orang yang hipertensi pada kelompok umur segini kan gitu. Itu masih komparatif. Komparatif Bu. Oke. Iya, masih komparatif. Karena ada perbandingan Bu ya. Iya. Jadi Oke, Bu. yang menentukan itu tuh sebenarnya kita dalam benak kita itu saya nanti di akhir itu hanya sampai kepada saya hanya akan melihat bedanya membandingkan orang yang hipertensi antara kelompok umur ini. Ya, itu berarti ke komparatif. Tapi coba sekarang kita lihat dengan ini. Ya. Oke ya. Ini kita coba dengan judul ini bedanya di mana korelatifnya itu. Nah, hubungan antara umur dengan tekanan darah. Oke. Kalau tadi yang di nomor 3, hubungan antara umur dengan kejadian hipertensi. Kalau di benak kita, pengennya hanya akan membandingkan kelompok umur ya, kejadian hipertensi pada berbagai kelompok umur itu komparatif. Tapi yang nomor 4 coba dilihat, hubungan antara umur dengan tekanan darah. Nih, saya lengkapi. Kalau ada hubungan, biasanya pakai antara, kemudian penghubungnya dengan. Ya, tapi kalau pengaruh, penghubungnya terhadap. Gitu. Ya, sekarang ini, yang nomor 4. Hubungan antara umur dengan tekanan darah. Tekanan darah itu kan numerik ya? Numerik, Bu. Numerik. Ya, kemudian umur Kategorik. Kalau umur asli numerik. Numerik, Bu. Kalau Numerik, umur Bu. asli numerik ya. Tapi kalau mau dikategorikan berarti kelompok umur harusnya begitu. Itu lebih lengkapnya. Tapi ada juga yang nggak mau, ya nggak apa-apa. Nanti dibatasinya adalah di definisi operasional. Saya variabelnya saya tulis umur, tapi saya akan kelompokkan. Itu boleh juga. Tapi nanti definisi operasional harus dibatasi bahwa saya di sini umurnya akan dikategorikan, gitu ya. Tapi kalau bicara aslinya, umur itu sebenarnya variabel numerik karena umur hasil ukurnya adalah angka. Ya. Jadi gimana ya? Ya pokoknya peneliti harus paham gitu. Ini semua yang menentukan adalah peneliti. Sekarang gini, nomor 4. Hubungan antara umur dengan tekanan darah. Ya. Di sini kalau saya hanya akan melihat rata-rata tekanan darah antara umur yang 30 sampai 40, 41 sampai 50 dan seterusnya itu tetap komparatif. Tapi kalau saya sampai gini berpikirnya, umurnya umur 30 dan 40 itu beda. Apakah semakin umurnya meningkat atau tua, tekanan darahnya juga akan semakin tinggi ya? Kalau begitu itu yang korelatif. Berarti termasuk yang nomor 5 itu Bu, pengaruh umur.
Iya, betul. Oke, Jadi Bu, nomor ya. 4 dan 5 itu sebenarnya bisa sama, Ya, ya. Cuman kata penghubungnya, hubungan, kata penyertanya itu yang nomor 4 pakai hubungan, yang nomor 5 pakai pengaruh. pengaruh. Ya, Betul, Bu. ini Ya, Bu. sebenarnya sama, tapi tergantung kita. Ya, ada yang mengatakan kalau hubungan itu selalu komparatif. Ya tidak juga, tergantung kitanya tadi. Oh, saya nanti analisisnya akan sampai kepada apakah orang yang umurnya bertambah, tekanan darahnya juga bertambah ya. Ya, itu berarti ke korelatif. Korelatif, ya, Bu. Ya. Oke. Makanya kalau saya lebih sukanya konsisten. Pada saat saya mau korelatif, lebih baik pakai pengaruh atau korelasi, jangan hubungan. Ya, tapi ada juga orang yang sama aja, hubungan itu bisa dipakai di komparatif atau korelatif, itu pilihan. Ya. Oke, ini tadi sudah sampai kepada contoh korelatif tadi. Gimana? Bisa dipahami nggak? Atau ada Bisa, Bu. pertanyaan lagi? Silahkan, yang lain. Yang lain kalau bertanya silahkan. Jadi kalau korelatif itu nanti tidak sekedar melihat kemaknaan hubungannya, tapi sampai ditambah, oh korelasinya sejauh mana, hubungannya positif atau negatif gitu. Arah hubungannya positif atau negatif gitu. Itu kalau kita pakai yang korelasi. Oke, ada ditanyakan lagi? Belum? Belum, Ibu. Oke, lanjut dulu ya. Lanjut dulu. Nanti sambil belajar uji-ujinya mungkin akan lebih paham ya. Oke. Oke, jadi tadi sudah sampai di sini ya, sudah paham ya tadi. Selanjutnya, jadi ini kita pilih di tabel ini berarti untuk judul nomor 1 tadi saya milih komparatif. Kan gitu, nomor 1 dan 2 ya, komparatif. Nomor 3 juga komparatif. Yang nomor 4, 5 korelatif. Ya. Kemudian setelah ini maka harus menentukan di komparatif, harus menentukan kelompok datanya berpasangan atau tidak. Gitu. Dan jumlah kelompok datanya berapa? 2 atau lebih dari 2. Oke, sekarang kita lihat. Di sini tadi sudah saya tulis. Nah, ini contohnya ya. Ini tadi sudah langkah 1 dan 2. Sekarang menentukan masalah skala pengukuran. Nomor 4 dulu aja. Nomor 4, menentukan berpasangan atau tidak berpasangan. Ini bagaimana cara untuk menentukan kelompok datanya berpasangan atau tidak. Maka dilihat dari variabel yang kategorik. Kebetulan judul nomor 1 ini kedua-duanya kategorik. Jadi silahkan bisa dipilih salah satu. Ya, saya memilih yang variabel bebas, laki-laki dan perempuan. Apa itu kelompok data berpasangan dan apa itu kelompok data tidak berpasangan. Nah, ini sebenarnya materi di uji yang sudah saya share materinya, tapi nggak apa-apa, kita lihat saja. Berubah nggak ya slide-nya? Slide saya berubah nggak? Sudah, Bu. Belum. Sudah? Belum. Belum. Oke, sebentar. Sekarang? Sudah, Bu. Sudah nggih? Oke. Nih, 2 kelompok data, 2 sampel tidak berpasangan. Ya, ini untuk memahamkan apa itu pengertian data tidak berpasangan. Coba kita lihat. Gambar ini ada 2 gambar. Gambar pertama itu ada laki-laki dan perempuan, ya. Gambar kedua semua laki-laki. Keduanya ini merupakan data yang tidak berpasangan.
Gitu, kita lihat. Kalau di sini, jadi gambar ini menunjukkan hasil ukur dari variabel. Variabelnya itu apa? Kok hasil ukurnya ada laki-laki dan perempuan? Variabelnya apa? Hasil ukurnya ada yang laki-laki dan perempuan. Tadi sudah dibahas di contoh pertama tadi. Apa variabelnya? Jenis kelamin, betul. Variabelnya adalah jenis kelamin. Hasil ukurnya adalah laki-laki dan perempuan. Perempuan. Oke. Berarti, coba kita lihat. Saya sebagai responden akan diukur variabel jenis kelaminnya. Hasil ukurnya adalah laki-laki dan perempuan. Saya kan milih nih, saya laki-laki atau perempuan. Kan gitu. Ya. Saya bisa nggak milih kedua-duanya? Tidak bisa. Nyun sewu, ini ada yang bocor sebentar. Di mute dulu ya. Mbak Ika Hesti mungkin nggih? Mbak Ika Hesti di mute dulu, bisa? Ya, suara tambahan di mute aja, Mbak. Ya ini kamu tuh masuk pagi-pagi. Saya nggak bisa ngemut ya. Adminnya tolong ngemut Nggih. Mbak Ikanya kali mungkin. Tolong, Mbak. Mbak Ika. Ya. Mungkin nggak sadar nggih. Nomor 13. Langsung lapor aja. Mbak Hotmi tong mut di mut. Mbak Hotmi. Oh sudah. Ini Mbak Ika sudah ya. Saya lanjutkan tadi ya. Jadi variabelnya adalah jenis kelamin. Saya sebagai responden, kalau ditanyain atau mau diukur variabel jenis kelaminnya, berarti saya kan akan milih tuh. Saya laki-laki atau perempuan. Bisa nggak saya milih dua-duanya? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Tidak bisa. Berarti kalau saya sudah milih perempuan, saya nggak akan masuk di kelompok laki-laki. Kelompok laki-laki itu beda dengan kelompok perempuan. Ini yang dikatakan kelompok data tidak berpasangan. Oke. Ya, terus gambar yang satunya coba dilihat. Mbak Hotmi. Oke, ini kan sama-sama laki-lakinya ya. Kalau diukur jenis kelaminnya dia masuk satu kelompok nih. Tapi coba dilihat, ini ada yang merokok dan ada tidak. Berarti dia variabelnya apa? Bebas. Kok bebas? Variabel yang diukur dari gambar ini. Merokok dan tidak merokok. Merokok dan tidak merokok. Ya, hasil ukurnya kan merokok dan tidak merokok nih. Dia satunya pakai masker, nggak merokok gitu ya, satunya merokok. Berarti ini variabelnya adalah merokok. Ya, yang hasilnya adalah ya dan tidak. Itu juga kalau saya sudah ditanya ini, Bu Yuli merokok enggak? Oh, saya bilang tidak. Saya enggak akan masuk di kelompok yang tidak yang merokok. Berarti itu merokok itu merupakan variabel yang tidak berpasangan. Bisa dipahami? Iya, Bu. Sama. Ya, dan hasil ukurnya itu hanya dua, berarti dikatakan dua kelompok data yang tidak berpasangan. Nanti kalau hasil ukurnya tiga, berarti tiga kelompok data yang tidak berpasangan gitu. Contohnya apa? Yang tiga misalnya, tingkat pendidikan. Pilihannya adalah SD, SMP, SMA. Orang sudah milih SMA, tingkat pendidikan terakhirnya apa? SMA. Nah, dia nggak akan masuk di kelompok SD atau SMP. Dan berbeda. Ya, ini namanya tiga kelompok data yang tidak berpasangan. Itu ya. Jadi itu pengertian dari kelompok data tidak berpasangan dan jumlahnya. Jumlahnya itu tergantung jumlah kategorinya. Ya. Misalnya dukungan keluarga rendah, sedang, tinggi, misalnya begitu. Nah, ini juga tiga kelompok data yang tidak berpasangan.
Ya. Oke. Kemudian ada yang disebut kelompok data berpasangan. Itu seperti apa? Ini gambarnya ini. Nah, ini coba dilihat. Di depan ada gambar wanita ya. Ya, perempuan. Sama nggak itu orangnya? Orangnya sama, Bu. Orangnya sama, betul. Nggih, orangnya sama. Tapi ada yang beda nggak? Ada. Apanya yang beda? Gemuk kurus. Gendut kurus ya, betul gitu. Itu jadi gitu. Jadi mudahnya memahami kalau kelompok data berpasangan itu orangnya sama, tapi kondisinya berbeda. Tapi kalau kelompok data tidak berpasangan tadi orangnya beda, gitu. Ya. Sehingga di sini biasanya kelompok data berpasangan itu digunakan untuk melihat dua kondisi yang dibandingkan antara sebelum dan sesudah. Gitu. Dua data yang diperoleh dari satu sampel diberikan perlakuan. Misalnya saya akan membandingkan pengetahuan sebelum dan sesudah pelatihan, berat badan sebelum dan sesudah mengikuti program diet gitu. Itu data pengetahuan dan data berat badan di sini merupakan data yang berpasangan. Kenapa? Karena dia diambil atau diukur pada satu subjek yang sama, tapi dibandingkan pada dua kondisi. Dan itu nggak mungkin jadi misalnya data pengetahuan saya sebelum ikut pelatihan, saya si A, kemudian peserta pelatihan ada si B. Dia juga diukur pengetahuannya. Nggak mungkin nanti skor pengetahuan sebelum pelatihan saya dibandingkan dengan skor pengetahuan si B setelah pelatihan. Nggak boleh begitu. Kalau akan melihat perbedaan, ya berarti skor pengetahuan saya, si A, sebelum, maka akan dibandingkan skor pengetahuan saya setelah pelatihan, tetap si A, gitu. Itu namanya sepasang. Itu yang dikatakan data berpasangan. Oke, bisa dipahami, gitu? Oke, ya lanjut ya. Bisa bedakan ya, berarti kelompok data berpasangan dan tidak berpasangan. Sekarang kita lihat nih di judul kita yang nomor 1 dan nomor 2 ya. Tadi saya pakai yang nomor 1 adalah jenis kelamin. Tadi berpasangan nggak? Tidak, Bu. Tidak ya. Jumlahnya ada berapa? 2. 2. Oke. Dua. Berarti untuk judul nomor 1 termasuk 2 kelompok data tidak berpasangan. Ya. Sekarang nomor 2, judul nomor 2. Yang digunakan untuk menentukan kelompok datanya berpasangan atau tidak dan jumlahnya itu variabel kategori. Kalau kedua-duanya kategorik, pilihlah salah satu. Kalau salah satunya yang kategorik, maka pakai yang kategorik. Tadi di sini hubungan jenis kelamin dengan tekanan darah yang kategorik adalah jenis kelamin. Nah, ini jenis kelamin ini adalah 2 kelompok data yang tidak berpasangan. Oke. Nah, ini sehingga di sini sudah saya tulis nih. Jadi hubungan jenis kelamin dengan kejadian hipertensi, variabel bebasnya kategorik, kejadian hipertensinya juga kategorik, ya. Kemudian jenis hipotesisnya komparatif karena kita akan membandingkan kejadian hipertensi antara laki-laki dan perempuan. Kelompok datanya tidak berpasangan karena laki-laki dan perempuan itu berbeda, jumlahnya adalah 2, ya. Kemudian di sini kenapa 2 kali 2? Ini 2 itu kategori jenis kelamin, 2-nya lagi adalah kategori hipertensi. Tadi hipertensi iya dan tidak. Berarti tabelnya adalah 2 kali 2. Nah, kemudian masalah skala pengukurannya itu dilihat dari jenis datanya ini, kategorik atau numerik. Karena kedua-duanya kategorik ya di sini kategorik gitu. Sehingga ujinya apa? Nah, ini kita masuk ke sini. Jenis hipotesisnya adalah komparatif. Itu tadi. Kelompok datanya adalah
tidak berpasangan, jumlahnya adalah 2 kelompok data, masalah skala pengukurannya adalah kategorik. Nah, sekarang tinggal dipilih. Kategoriknya di sini ada ordinal atau kategorik yang nominal. Kalau jenis kelamin, nominal atau ordinal? Ordinal, Bu. Ordinal, kenapa? Karena laki dan perempuan. Bu. Dan perempuan. Ordinal itu apa pengertiannya? Masih ingat skala data? Kategori. Kalau ordinal itu berurutan. Kalau ordinal berurutan, iya betul. Biasa. Ya kalau jenis kelamin berurutan enggak? Laki-laki dan perempuan urutannya gimana? Itu nominal. Tidak sih, Bu, Nominal. berarti. Berarti nominal, gitu. Belum ada perawatnya. Belum ada. Jam berapa mereka datang? Jam 7 perawatnya datang juga. Saya nggak dinas, Bu. Saya cuma numpang. Gitu. Terus saya tanya, kalau misalnya lama kan saya cari makan. Malam ya. Oh, bukan ordinal. Jenis kelamin itu. Sehingga ujinya adalah pakainya ini. Oke. Gitu. Jadi untuk judul nomor 1 tadi, ujinya adalah chi-square. Ada yang ditanyakan? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Baru Oke. paham, Bu. Ya, gitu langkahnya. Sekarang nomor 2, yang nomor 2 nih. Ya, sama enggak ya gitu kan ujinya? Kita hapusin lagi, dihapus lagi ya. Ini ada yang saya hapus, yang beda saya hapus ya. Oke. Sekarang, tadi variabelnya adalah jenis kelamin dan tekanan darah. Hipotesisnya tadi komparatif ya. Yang ini. Ya, ini. Jenis kelamin, kategorik, tekanan darah, numerik. Jenis hipotesisnya komparatif, karena kita akan membandingkan tekanan darah antara laki-laki dan perempuan. Kemudian kelompok datanya dilihat dari variabel kategorik, yaitu jenis kelamin, tidak berpasangan. Jumlahnya berapa? 2. Kenapa di sini menentukan jenis tabelnya saya coret? Karena satu variabelnya adalah numerik. Jadi hanya 2 kelompok, bilangnya begitu. 2 kelompok yang tidak berpasangan. Ya. Skala datanya atau jenis datanya ini ada kategorik, satunya numerik. Kategorik dan numerik itu lebih tinggi numerik. Sehingga masalah skala pengukurannya pakai yang numerik. Kalau tadi kan kedua-duanya kategorik, berarti masalah skala pengukurannya kategorik. Kalau salah satunya numerik, masalah skala pengukurannya adalah numerik. Kemudian kita lihat di tabelnya, ujinya mau apa ya gitu. Nah, hipotesisnya komparatif, kelompok datanya tidak berpasang 2, masalah skala pengukurannya adalah numerik. Berarti ujinya beda. Ini, numerik. Jadi ujinya pakai yang ini. Oke. Berarti untuk nomor 2, judul nomor 2, ujinya adalah uji T tidak berpasangan. Bukan chi-square. Silakan kalau yang mau bertanya. Boleh juga cari contoh lain. Nanti kita coba ujinya pakai apa gitu. Bu, bisa diulang yang untuk skala pengukurannya tadi gimana, Bu? Oke, ya. Untuk skala pengukuran. Yang ini ya. Iya, Bu. Ya, menentukan masalah skala pengukuran. Sebenarnya di sini ada keterangannya sebentar. Oke. Jadi gini, kita punya variabel itu tadi ada yang numerik dan kategorik ya.
skala data itu kita yang ingat ada gini, jenis data dibedakan menjadi dua, yaitu kategorik dan numerik. Tulis gini ya. Jadi ini ada kategorik dan numerik. Yang masuk di kategorik ada dua, yaitu nominal dan ordinal. Yang termasuk numerik ada dua, interval dan rasio. Ya, nah ini harus paham. Nominal ordinal tadi, gampangnya kalau ada urutan, ada tingkatan, itu masuknya ordinal. Hasil ukur yang mengelompokkan kok ada tingkatannya, itu ordinal. Kalau tidak, hanya membedakan saja itu nominal. Kemudian kalau dalam bentuk angka, ada interval dan rasio. Cara gampangnya, kalau interval itu nolnya bukan nol mutlak. Jadi nilai nolnya itu ada nilainya, bukan tidak ada datanya, tidak ada nilainya. Sementara kalau rasio nolnya nol mutlak, nol ya nol, gitu. Atau gini, memudahkannya. Kalau interval, maka dia tidak bisa dibandingkan secara nyata. Ada perbandingan, ada tingkatan, tapi tidak bisa dibandingkan secara nyata. Kalau rasio bisa dibandingkan secara nyata. Ya, contohnya misalnya berat badan. Berat badan itu kan dalam bentuk angka, ya, berarti dia numerik. Rasio atau interval. Orang yang berat badannya 20 kilo dan 40 kilo itu lebih tinggi 40 kilo. Itu perbedaan. Lebih tinggi 40 kilo, beda. Kemudian bisa dibandingkan nggak? Orang yang 20 kilo, ada dua, kalau nimbang bareng, jadinya 40 kilo. Atau misalnya kita punya beras 40 kilo, saya bagi dua, 20-20, kalau saya satukan lagi, 40. Itu berarti rasio. Beras 0, berarti nggak ada berasnya. Berat badan 0, berarti nggak ada berat badannya. Itu rasio. Gitu. Tapi kalau interval, misalnya tekanan darah. Ya, tekanan darah 100 dan 200, kita tahu itu beda. Lebih tinggi yang 200 gitu. Tapi bisa nggak dia dibandingkan secara nyata? Contohnya misalnya ada orang tekanan darahnya 100 dan 100 jadiin 1, apakah jadi 200? Gitu. Atau orang yang 200 dibagi 2 bisa nggak? Kan gitu. Ini saya hanya apa sih? Mengumpamakan ya, mengumpamakan biar memudahkan memahami saja. Jadi, oh dia masuk interval atau rasio, begitu caranya. Jadi, oh nolnya, nol mutlak atau tidak. Dia bisa dibandingkan secara nyata atau tidak. Gitu, itu dulu bisa dipahami? Iya, Bu. Ya, terus sekarang, kalau kita bicara skala data ini, ya, data kategorik dan numerik itu lebih tinggi, posisinya lebih tinggi numerik. Kenapa? Karena dia memuat sifat-sifat yang ada di bawahnya. Jadi data kategorik tadi kan hanya membedakan yang nominal, yang ordinal ada urutan, ada tingkatan. Itu tercover juga atau masuk juga di data numerik. Sehingga posisinya lebih tinggi numerik. Ya, yang dimaksud lebih tinggi itu adalah data tersebut bisa diubah ke data yang lebih rendah. Tapi data yang lebih rendah itu nggak bisa diubah ke yang lebih tinggi. Ya, sebagai contoh, misalnya ini, tekanan darah. Ini adalah numerik yang interval. Oke. Dia lebih tinggi posisinya dari kategorik. Karena apa? Data numerik bisa dirubah ke kategorik. Jadi dari data numerik tadi, tekanan darah misalnya 150, saya bisa ubah menjadi kategorik, yaitu kejadian hipertensi. Nah, ini masuknya adalah ya atau hipertensi kan gitu. Oke. Tapi pada saat saya diukur variabelnya dalam bentuk kategorik, maka saya nggak bisa dirubah menjadi numerik.
Misalnya nih saya, ya sebagai responden, saya tadi diukur tekanan darah, meskipun dari awalnya tekanan darah ya, darah 150. Kemudian misalnya peneliti itu nyatetnya, oh hipertensi. Kemudian data itu dilihat orang lain. Nah, bisa nggak dia ke angka lagi kalau si orang lain tadi nggak tahu data awalnya? Tidak bisa, Bu. Tidak bisa. Sehingga itu Ya. gampangnya begitu. Jadi data kategorik nggak bisa dirubah menjadi numerik. Sehingga posisinya data numerik itu lebih tinggi daripada data kategorik. Nah, berbicara ke masalah skala pengukuran ini tadi, kalau kita punya variabel kedua-duanya kategorik, berarti masalah skala pengukurannya kategorik. Tapi kalau kita punya satunya kategorik, satunya numerik, maka di masalah skala pengukurannya dia numerik. Karena lebih tinggi numerik gitu. Begitu Mbak. Mbak siapa tadi yang nanya? Yunistia, Bu. Ya, Mbak Yunistia. Gimana? Bisa dipahami? Jika data pengukurannya itu dua-duanya kategorik, berarti skala pengukurannya kategorik gitu maksudnya, Bu. Betul, iya. Kalau salah satu berarti yang dipakai numerik, Kalau salah satu pakai numerik. karena dia lebih tinggi. Iya, Iya, Bu. iya. Gitu. Itu untuk hipotesis komparatif ya. Oke. Gitu ya. Ini tadi contohnya berarti pakainya adalah uji T tidak berpasangan. Ya, di sini ada tanda bintang. Yang ada tanda bintangnya di atas ini merupakan kelompok uji statistik parametrik. Uji statistik parametrik itu digunakan untuk data numerik dan distribusi datanya normal. Kalau tidak normal, maka uji ini tidak bisa dipakai, harus menggunakan alternatifnya. Uji alternatifnya adalah yang ada di bawahnya. Jadi kalau misalnya tadi setelah diidentifikasi, ketemunya adalah uji T tidak berpasangan. Kemudian saya penelitian ngambil data. Kemudian saya uji normalitas datanya. Setelah diuji normalitas data, kok datanya nggak normal distribusinya, maka tidak bisa lanjut ke uji T tidak berpasangan. Harus beralih ke uji Mann-Whitney. Gitu. Dan ini bisa diketahuinya setelah kita dapat data. Tapi kalau di awal, di proposal, ya kita harus bicaranya yang tinggi levelnya. Oh, saya di sini rencananya nanti menggunakan uji T tidak berpasangan kalau sebaran data saya normal. Kalau sebaran data saya tidak normal, maka saya akan menggunakan uji Mann-Whitney. Uji alternatifnya yaitu uji Mann-Whitney gitu. Begitu? Silahkan kalau ada yang mau diskusi, yang mau ditanyakan boleh. Izin bertanya Ibu. Nggih, monggo. Ibu untuk judulnya, Ya, itu kan judul nomor 1 itu kan hubungan jenis kelamin dengan kejadian hipertensi. Apakah untuk judul itu selalu kita beri kayak kata penghubung dengan kayak gitu? Atau iya. misalkan Misalnya gitu. kita mau ini Bu, misalkan mau ambil judul kepatuhan minum obat pasien hipertensi, gitu saja berarti nggak bisa ya? Oh, kalau itu berarti bukan analitik, itu deskriptif. Kalau deskriptif nggak usah pakai uji statistik. Oh, gitu. Sebentar kok. Ada lagi? Boleh. Jadi gitu, dicontohkan lebih enak dicontohkan. Saya kok. Bu, bertanya Bu. Ya, monggo silahkan.
Berarti Bu, kalau penelitian yang ada kata-kata membandingkan seperti hubungan itu Bu, berarti analisisnya itu harus membandingkan pakai uji ini ya Bu? Iya, Oh, iya. begitu ya Bu. Jadi kalau ujinya adalah gini, kalau penelitiannya adalah penelitian analitik, maka harus pakai uji statistik. Kalau penelitiannya deskriptif, maka tidak pakai uji statistik. Berarti kayak misalnya kita ngambil kayak penelitian kayak gambaran yang deskriptif itu berarti pakai yang uji yang iya atau tidak aja gitu ya Bu ya, yang kuantitatif. Betul, tidak pakai uji statistik. Sebentar, Ya Bu, saya makasih. saya contohkan, saya punya hasil penelitian biar lebih jelas. Yang lain silahkan kalau ada yang mau bertanya. Jadi saya sambil mencari membukakan contoh. Oke, saya contohkan ya. Ini tadi. Kelihatan nggak? Terlihat Ibu. Kelihatan nih. Ya Bu, kelihatan Bu. Ya, coba Kelihatan, Bu. ini judulnya. Status gizi dan merokok sebagai determinan kejadian hipertensi pada remaja SMA. Kalau ada kata, meskipun nggak ada kata-kata depannya hubungan, ya, sebagai determinan. Determinan itu penyebab. Jadi ini bisa juga judulnya ditulis hubungan antara status gizi dan merokok dengan kejadian hipertensi itu sama. Ya, kalau di judul artikel biasanya memang tidak tidak disarankan menggunakan kata-kata hubungan antara gitu. Itu biasanya adalah judul penelitiannya atau judul skripsinya gitu. Tapi kalau sudah dipublish di artikel biasanya kata-kata hubungan itu dihapus gitu. Tapi ini awal mulanya adalah hubungan antara status gizi dan merokok dengan kejadian hipertensi. Melihat dari judulnya, maka ini penelitiannya adalah penelitian analitik gitu. Sehingga di sini saya hasilnya ini. Nah, ini hasilnya ada ujinya nih. Nah, menunjukkan ini sebentar di metode ya. Nah, ini di metode saya tulis data yang diperoleh kemudian dianalisis secara univariat dan bivariat dengan uji chi-square, Fisher exact test dan Kolmogorov-Smirnov. Nah, ini menunjukkan ini uji statistiknya dan hasilnya di sini nanti ada nilai P-nya. Ya, ini yang nanti kita akan pelajari. Jadi, oh di sini umur dan jenis kelamin, di sini nilai P-nya lebih dari alfa, jadi nggak ada hubungan. Status gizi dengan jenis kelamin juga nggak ada hubungan, tapi kebiasaan merokok dengan jenis kelamin ini P-nya lebih kecil dari alfa, berarti dia berhubungan. Gitu. Itu kalau jenis kelamin. Atau ini kejadian hipertensi, ya. Itu tadi yang karakteristik respondennya. Kalau ini kan ke variabelnya tadi sesuai judulnya. Status gizi dihubungkan dengan kejadian hipertensi. Ya, status gizi di sini ada 1, 2, 3, 4, hipertensinya 2. Nah, ini kategorik 4 kelompok tidak berpasangan. Gitu, ya. Nilai P-nya 0,004, lebih kecil dari alfa. Berarti ada hubungan yang signifikan status gizi dengan kejadian hipertensi. Kebiasaan merokok, ya, di sini nilai P-nya 0,435, berarti tidak berhubungan.
Ya. Kemudian kalau menghindari asap rokok, di sini dilihat dari tidak menghindari asap rokok, kadang-kadang menghindari, dan dia menghindari asap rokok, berarti dia perokok pasif ini ya. Kita membandingkan orang bukan hanya dia merokok atau tidak, tapi perokok pasif karena menghindari asap rokok. Ternyata perokok pasif juga berhubungan dengan kejadian hipertensi. Dilihat dari nilai P-nya lebih kecil dari alfa. Nah, ini contoh penelitian yang analitik. Oke, kalau ini berubah nggak tampilannya? Berubah. Berubah ya. Kalau ini coba dilihat judulnya. Nih, gambaran status gizi remaja siswa. Ya, gambaran status gizi remaja siswa di Kabupaten Semarang. Ya, ini maksudnya gini. Remaja, kelompok usia remaja, tapi dia siswa sekolah itu. Ini kalau kita lihat ya, di metodenya saya tulisnya, nih, data dianalisis secara deskriptif dan uji univariat. Jadi tidak ada uji bivariatnya, tidak ada uji statistiknya. Nah, ini berarti hanya gini tok, frekuensi. Nah, status gizi hanya dilihat. Oh, dari 138 responden, yang kurus nggak ada. Yang normal ada 104 atau 75,36%. Nah, di sini ada permasalahan gizi lebih, terdiri dari gemuk dan obes. Jadi dari 138 anak SMA yang saya teliti itu menunjukkan 20,29% itu sudah mengalami kegemukan dan 4,35%-nya mengalami obesitas. Ini penelitian deskriptif. Contohnya tadi gambaran kepatuhan. Ya, nanti yang patuh berapa? Yang tidak berapa? Yang kadang yang setengah patuh berapa gitu. Gitu. Oke, bisa di apa ya? Semoga lebih memperjelas gitu ya. Jadi nanti kalau mau judul skripsi kok nggak dihubungkan ya nggak apa-apa, berarti nggak sampai kepada milih uji statistik. Tapi kalau mencari keterkaitan antar variabel berarti sampai kepada uji statistik. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah cukup? Halo? Iya, Bu. Ya. Simon. Ya, 60% agak bisa dimengerti, Bu. Oke. Ya. Ada yang izin operasi, oke ya. Ya, pelan-pelan gitu, pelan-pelan bisa dimengerti. Iya, Bu. Ini mau lanjut? Mau lanjut untuk membahas uji T atau break dulu? Atau Betul, sudah belum dulu? salat maghrib, Bu, dari timur. Oh, nggih ya. Sudah. Oh iya, maaf nggih. Atau sudah dulu, berarti kita lanjutkan berikutnya. Gitu? Oke Bu, pelan-pelan dulu Bu. Agak Ya. susah memang Bu. Pertemuan berikutnya kita sudah masuk ke uji statistiknya ya. Oke Bu. Ya, terus Baik, besok Bu. akan saya beri tugas, nanti ada yang presentasi. Gitu ya, nyoba. Nanti di akhir Oke Bu, tapi. oke Bu. Dicoba Di Bu. akhir ya, di akhir Ya. besok saya beri kasus, kemudian ada yang presentasi gitu, tidak saya terus ya. Oh, berarti kita materi dulu ya, Bu, ya, minggu depan. Belum tugas. Belum tugas ya, materi dulu ya. Iya, Bu, ya, Bu. Pelan-pelan Oke, ya, kan Bu. belum Iya Bu. nyoba SPSS-nya. Iya, Bu. Ya kan, nanti ada ujinya kan banyak tuh, ada beberapa ya, nanti kita selesaikan dulu. Mungkin di 2 pertemuan terakhir baru presentasi ya. Iya, Bu. Oke, gitu ya. Bisa Bu, dicoba pelan-pelan Bu. Ya Bu. Oke, dicoba Ya, Bu. pelan-pelan. Videonya dicoba dibuka. Jadi nanti akan tahu besok tidak
maksudnya tidak buta sama sekali ya, sudah pernah lihat gitu ya. Ibu. Ya, oke. Gitu dulu. Iya, Ya, Bu. Oke, Bu. Ya, oke. Ya, Bu. Terima kasih. Ya, Terima Bu. kasih atas perhatiannya. Selamat melanjutkan aktivitas. Mohon maaf ini yang Indonesia Timur sudah maghrib ternyata ya. Bu, terima kasih Bu. Ya, Terima kasih, Bu. matur nuwun, mohon maaf. Nggih, kalau ada yang kurang berkenan, kita ketemu lagi Selasa depan insya Allah gitu ya. Ya, Ya, Bu. terima Ya. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, selamat sore. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Saya izin live nggih. Siap, Bu. Siap, Bu. Teman-teman, pemberitahuan ya. Untuk Iya. Pak, tetap nanti jam 7 stay on Zoom oleh pemberitahuan WA sudah di-read oleh Bu Arista, tapi no comment. Jadi nanti sambil saya follow up lagi. Tetap Jam 7 stay apa? di Kita atau WIT? WIP lah, Pak. Iya, nah.